Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pauli. Waalaikumsalam Pak Holi. Malam, Pauli. Malam ini kita edukasi, yaitu tentang membaca grafik atau membaca cat. Cat atau grafik ini harus kita lihat, harus kita baca supaya kita bisa melihat pergerakan harga saham. Supaya kita bisa tahu harga sahamnya itu posisinya ada di mana. Supaya kita tahu apakah sahamnya ini permulaan mau naik. Apakah sahamnya sudah ada di tengah-tengah. Apakah sahamnya sudah ada di atas. Ini bisa kita lihat dari grafik, dari chartnya. Untuk bisa membaca grafik, untuk bisa membaca chart ini, maka kita harus mengetahui, kita harus memahami komponen apa saja yang ada di grafik yang mau kita baca. Setiap grafik itu komponennya pasti beda-beda. Maka cara membacanya juga berbeda. Contoh, contoh saham JAR. Kita harus memahami di saham JARR ini komponennya ada apa aja sih di sini. Pertama, di sini ada Heikinasi, candlenya satu. Ada parabolik SAR dua. Ada super trend. Saya di sini aja. Oke, di sini. Jadi misal di grafik ini, untuk membaca grafik ini, kita harus memahami apa saja komponen yang ada di grafik ini. Pertama, di sini ada Heikinasi, satu. Ada parabolik SAR, dua. Ada EMA 20, tiga. Ada super trend, empat. Ada supply demand zone, lima. Ada spike, enam. Jadi ada enam nih bagian atas. Volume, tujuh. Foreign accumulation, delapan. Distribusi akumulasi, 9. Grupi osilator, 10. Jadi di satu layar ini ada 10 komponen yang harus kita baca. Untuk apa? Untuk mengetahui menurut 10 komponen ini bagaimana pergerakan saham JAR ini. Gitu. Pertama, kalau kita lihat dari spike, ini ada spike-nya, maka kita harus memahami seperti apa teori spike. Gitu. Kita tarik garisnya spike di sini. Spike-nya sudah tercapai. Kalau spek sudah tercapai, tandanya sahamnya akan turun. Ini. Ada lagi di sini parabolik SAR. Apa tanda, apa sifat, apa karakter dari parabolik SAR? Kita harus tahu. Maka kalau kita memahami parabolik SAR, belilah saham jika parabolik SAR-nya pindah ke bawah. Disinilah ini saat belinya. Kalau menggunakan parabolik SAR. Ada lagi di sini EMA 20.
Sama di saat candlenya ada di atas EMA 20 atau menembus ke atas EMA 20, di saat itulah sahamnya mulai uptrend. Ada lagi di sini super trend. Di saat sahamnya, di saat saham super trendnya pindah ke bawah candle, itu tandanya sahamnya juga akan uptrend. Ini ada sub demand zone. Kalau ada di demand zone, tanda sahamnya akan mantul. Spike ya tadi spike. Volume, jumlah transaksinya bagaimana? Akumulasi distribusi, foreign berarti asing. Bagaimana? Lihat ujungnya di sini. Yang domestik, lihat ujungnya di sini, naik atau turun. Grupinya sama. Jadi dengan kita memahami komponen-komponen yang ada di grafik, maka kita akan mudah untuk membacanya. Jadi pastikan dulu kita memahami komponen apa saja yang ada di grafik tersebut, supaya kita bisa membaca grafiknya. Baru kita gabung-gabungkan. Oh, ada speknya sudah tercapai, berarti menurut spek ini akan turun. Kan gitu. Dan lain-lainnya. Jadi sesuaikan dengan karakter tiap komponen yang ada di grafiknya. Baru kita baca. Gitu. Jadi cara membaca grafik, ya kita harus tahu komponennya dulu. Kalau nggak tahu komponen yang ada di grafik tersebut, ya susah untuk membacanya. Fungsi dari membaca grafik adalah untuk menganalisa, untuk mengetahui suatu saham itu masih akan naik, akan turun, tapi berdasarkan grafik yang ada di hadapan kita. Datanya mana? Datanya di grafik ini adalah data semuanya. Dari semua ini, inilah yang kita baca. Menggabungkan, oh menurut parabolik SAR, ini masih uptrend. Menurut super trend, ini masih uptrend. Menurut menurut spike, ini sudah tercapai, berarti mau turun. Dan seterusnya. Menurut grupinya masih nanjak, berarti masih kuat untuk naik. Asing sudah patah, berarti asing sudah mulai jualan. Lokal, domestik ini masih naik ke atas, berarti domestik masih banyak yang beli. Gitu. Dari situlah baru kita gabungkan. Oh, kemana? Gitu. Untuk apa? Untuk mengetahui kemana arah grafik berikutnya. Gitu. Jadi seperti itulah cara membaca grafik. Tiap komponen ini dibaca satu-satu baru digabungkan. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, minta diulangi yang akumulasi foreign dan lokal, Pak, Oke. Akumulasi cara foreign. bacanya. Ya ini foreign, Pak. Hmm. Jadi yang dilihat adalah ujungnya ini, Pak. Garisnya ini.
Jadi yang biru ini, kalau ujungnya menghadap ke atas, seperti ini, berarti itu sedang akumulasi. Kalau menghadap ke atas lalu patah, berarti akumulasinya kan berhenti. Nih, kalau patah ini kan patah nih, berarti Hmm. selesai akumulasinya. Eh, Domestik ini sama, ini kan garisnya menghadap ke atas. Berarti ini sedang ada akumulasi. Kok merah? Ya karena masih di bawah minus. Kalau total keseluruhan di domestik ini distribusi. Tapi kalau hanya hari ini saja, kalau hanya hari ini saja untuk domestik itu banyak yang beli, banyak akumulasi. Karena apa? Indikatornya ini menghadap ke atas. Gitu. Tapi kalau total keseluruhan masih distribusi. Karena apa? Merah. Kalau asing secara keseluruhan masih Akumulasi. akumulasi. Tapi untuk hari ini sudah patah. Artinya distribusi hari ini saja. Tapi kalau di total keseluruhan masih akumulasi. Gitu, Bos. Jadi yang asing juga bisa merah, Pak ya? Bisa. Contoh saham ini. Asing kan juga merah. Kalau merah semuanya berarti Jalan apa? semua. Akumulasi distribusi semua. Keseluruhannya, tapi per harinya ya enggak. Ini kalau CASS asing ini akumulasi domestik asing akumulasi domestik distribusi. Kalau melihat grafik hari ini kan menghadap ke bawah dan ini ke atas. Oke, Pak. Ada Terima lagi? kasih. Pak Oli, kayak kasus jar tadi berarti kesimpulan secara keseluruhannya bagaimana, Pak Oli? Cara membaca secara keseluruhan. Artinya apa boleh masih bisa dipegang kah, swing kah, atau hanya boleh besok, jual atau bagaimana, Pak? Cara Oke. membacanya. Cara membacanya, kalau seperti jar keseluruhan, speknya udah tercapai. Berarti menurut spek ini sudah akan turun. Menurut speknya. Asing, ini sudah mulai distribusi. Ditandain dengan garis distribusinya ini patah. Berarti dua yang melemahkan kan gitu. Ini melemahkan. Ya, spek melemahkan, distribusi apa ini asing asing melemahkan. Ya kita lihat yang lain. Kalau grupinya masih tegak, masih tegak. Artinya apa? Kalau kita melihat malam ini, grupinya masih tegak, berarti masih berpotensi untuk naik. Tapi ingat, grupi ini lagging indikator. Gitu. Jadi besok bisa patah, apa enggak? Ya bisa aja. Lihat besok karena ini lagging. Tapi kalau dilihat malam ini, grupinya masih naik ke atas. Artinya potensinya masih bisa naik.
Volume. Kalau dilihat volume hari ini volumenya besar. Ya jelas hari ini naik. Tapi untuk besok bagaimana? Gak tahu volumenya untuk besok. Apakah menurut volume besok mau turun atau enggak? Besok harus tahu volumenya lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti akan turun. Ini. Jadi untuk keseluruhan bagaimana? Secara keseluruhan yang mendukung untuk stagnan, untuk diam, yang minus maksudnya, spike, apa ini, asing, yang lain grupi oke. Kalau yang lagging ini masih oke semua. EMA 20 masih oke, masih menghadap ke atas. Tapi ini nggak bisa dijadikan aturan. Apakah besok nggak bisa turun? Nggak bisa ini. EMA ini nggak bisa digunakan untuk meramal. Jadi kalau dilihat dari spike dan asing akan turun. Spike-nya udah tercapai. Kalau untuk ya itu kalau dari keseluruhan ini. Kalau untuk jangka panjangnya, speknya udah tercapai berarti tanda sudah mau turun. Untuk jangka pendeknya bagaimana? Untuk jangka pendek besok kita lihat. Kalau hanya untuk besok, kita harus lihat candle bayangannya. Ini belum ada. Ini jam 9. Oke, kita lihat yang terbaru. Oke, ini. Ini yang hari ini spike-nya oke, sudah tercapai. Asing, oh ini malah patah asing. Yang tadi ke samping apa? Patah horizontal itu pagi tadi jam 9. Tapi sekarang yang terupdate ini grafiknya menghadap ke bawah. Berarti asing mulai distribusi. Ini. Jadi untuk kedepannya, untuk swing bagaimana? Ini kalau swing nggak cocok. Ini tanda sudah mau turun dari spike-nya. Lalu asing juga sudah mulai distribusi. Ini. Kalau dari grupi ini lagging, nggak bisa untuk meramal. EMA ini lagging, nggak bisa untuk meramal. Parabolic share ini lagging, nggak bisa untuk meramal. Untuk memproyeksikan nggak bisa. Jadi yang bisa dilakukan ya untuk meramalnya ya ini spike. Berarti menurut spike karena ini sudah tercapai untuk jangka panjangnya ini susah untuk naik lagi. Didukung asing sudah distribusi. Gitu bos. Kalau untuk besok karena ini nggak sejajar, kemungkinan naik untuk besok masih ada, tapi setelah itu bisa koreksi. Mungkin naik sebentar, habis itu turun. Untuk jar. Gitu. Ada lagi? Kalau melihat ini Pak Oli berarti kita masih bisa pasang jual, anggap kan itu shadownya 9,5, berarti di angka separuhnya lah ya kurang lebih. Separuhnya buat menghibur diri boleh. Candle bayangan sesuai edukasi tadi malam. Kalau memang tidak memenuhi 5 kriteria, tidak bisa digunakan sebagai acuan. Untuk menghibur diri boleh, tapi digunakan untuk acuan nggak bisa. Berarti 5 acuan itu kalau terpenuhi semuanya ya, Iya, paralel gitu, gitu ya Pak. betul. Itu baru candle bayangannya akan tercapai. Tapi kalau tidak terpenuhi, jangan dijadikan sebagai acuan. Candle bayangan jangan digunakan sebagai acuan.
Nah, untuk menghibur diri ya 50% dari candle bayangan itu boleh. Mana apa aja, Pak? Apa aja Pak Ali yang 5 itu, Pak? Paralel, Paralel, biru pertama, biru pertama. paralel, sejajar, lebih besar 10%, overnya habis, bidnya nggak ada yang close bid. Pak Holi, Yes, kalau seperti yang ATM sore ABA tadi untuk besok gimana Pak pencerahannya Pak? untuk besok. Oke, Ya, ABA. Abah. Apakah untuk ATM harian cara transaksinya bisa? Eh, beli beli sore eh, dipantau pagi Pak. Beli sore dipantau pagi. Iya, Yang dipantau apanya? pergerakannya Pak. Pergerakan. Oke, untuk Abang, ATM harian. Nggak sejajar. Nggak kuat dia nutup di 71. Dari perkiraan saya ini sejajar. Untuk besok, Abai cari 2% aja. Auto sell aja 2% besok untuk Abah. Berarti close 70, besok jual aja 72. Auto sell. Auto sell. Ya. ATM harian itu adalah saham fast trade. Kalau beli sore paginya auto sell 2%. Bagi yang tidak memantau di time frame menitnya. Kalau bisa memantau time frame menitnya lebih 2% ya nggak apa-apa. Pak Gitu. Oli, Jadi saya beli sore jual pagi itu targetnya cuma 2% pagi. Artinya apa? Pasar open udah profit 2%. Ya bos, Pak Egon, saya telat nih. Tadi Jawa sudah di apa? Sudah diobrolkan, Pak. Jawa, Jawa Timur. Ah, Jawa yang tengah-tengah. Belum Belum Pak, Pak. belum. Belum, oke. Kenapa Jawa? Ah, tadi kan kebetulan tadi kan sepertinya ada peluang tadi Jawa untuk ATM harian. Tapi ternyata kan masih nyangkut saya kebetulan. Di awal ada nyangkut. Jawa, beli Jawa hari ini nyangkut. Itu terlambat saya tadi. Dia 149 ya. Bukan. Beli Jawa hari ini nyangkut. Ini gimana ceritanya? Ah, itu dia gimana coba itu. Coba, rekomendasi jam berapa Pak? Oh, Ada rekomendasi Jawa, itu jam berapa? aduh lupa saya tadi. Berapa tadi? Ada yang nggak lupa? Ya nggak lupa. Soalnya masih pagi-pagi itu, awal-awal itu ya. Ya, Jawa. Oh, Jam 8.01 saya kirim. ah, ya ya. Saya belinya tidak pagi tadi tuh. Berarti harusnya sudah tidak bisa dipakai ya Pak Oli ya. Belinya nggak tadi pagi, berarti kan nggak ngelihat ini Pak. Saya lihat, tapi kan itu kan Pak Oli kasih dua tuh. Oke. Satu apa tadi pagi itu? Allah Akbar. Apa? BBYB Jawa. Iya. Nah itu, jadi saya fokus di situ tadi. Oke. Selesai itu baru kemudian saya lihat Jawa. Oke. Begitulah kejadiannya kurang lebih. Lalu saat beli Jawa, apa yang diperhatikan?
Apa tadi ya? Belinya jam berapa Jawa ini? Sem- Eh, oh, oh, maaf Pak. Harusnya saya sudah close tadi itu. Tiba-tiba saya tadi ada tamu, saya nggak lihat. Dia sudah turun. Saya nggak pasang auto sell. Jadi tamunya diajak ke sini, Pak. Rencananya tamunya mau saya auto sell aja ya. Iya, Tamunya Pak, berarti tuh. tamunya jangan boleh mengganggu trading, Pak. nah, itu dia. 905 saya beli tadi. 905. Terus Selama Kan? trading tidak menerima tamu, Pak. Gitu ya Pak ya. Memang saya Iya, Pak. tutup terus aja naik besok. sampai arah terus nggak dijual. Maunya Itulah, apa? itulah kan hebat kan Pak. Ayo. Ini murid yang bandel nih memang saya satu ini. Udah beli, terus naik sampai arah, nggak dijual. Nah, Terus maunya apa? iya, eman. Ya udah. Terus gimana, Bos? Inilah dia. Jawa. Oke, Jawa. Kita bahas Jawa. Jawanya kenapa? Beli tadi, beli, ya kan? Naik, ada tamu, tamunya pulang, sahamnya turun, Ya, nyangkut. Nangis di pojokan. nyangkut. Oke. Lalu bagaimana untuk besok kan? Besok ada tamu lagi, Pak. Enggak, Pak. Kalau sudah tahu gini, besok digembok sama dia kunci Tam- pagernya. Tidak terima Tamunya tamu. besok saya arahkan Pak. Dokter Rudi juga tidak terima pasien, Pak, kalau trading. Iya, harus Pasien belajar aja dari nggak dokter Rudi. diterima dia. Oke, kita lihat Jawa untuk besok. Mau nanya, ditanya balik gak jadi nanya. Jawa. Jawa ini besok candle bayangannya masih biru, Pak. Oh, Hari ini tadi candle ya. bayangannya kan kenapa merekomendasikan Jawa? Ini karena Jawa candle bayangannya tadi pagi itu biru. Tapi saat market berjalan, ya, udah jalan, tadi sempat biru daily-nya, naik sampai arah, lalu turun, nah jadi merah. Tapi saat mau penutupan naik Biru. lagi. Bayangannya ini masih biru. Estimasi untuk besok, kenaikannya 2% dari 141. Jadi besok, tapi ini nggak bisa dijadikan sebagai acuan penuh ya, karena tidak memenuhi syarat. Candle bayang ini nggak bisa dijadikan acuan penuh karena tidak memenuhi 5 syarat. Tapi untuk penghibur boleh. Untuk menghibur diri boleh. Jadi besok estimasi naiknya 2%. Tapi Ya, bukan kepastian ya. ya. Ini. Jadi 2% dari 141. Apakah bisa lebih dari 2%? Bisa iya, bisa tidak. Jawa. Itu cara membaca grafiknya. Jawa ini kalau melihat membaca grafiknya, asing ini sudah mulai akumulasi karena garisnya naik. Domestik ini mulai patah nih. Jadi domestik udah mulai jualan. Speknya udah tercapai. Itu jadi yang bisa digunakan untuk besok dari candle bayangan ini. Gitu, Bos. Oke, Pak. Terima bersih. Terima bersih.
Pak Oli, Yes. candle bayangan itu anggaplah tidak memenuhi syarat 5 Ya. itu. Nah, terus habis gitu misalnya kasusnya gini, mau tutupan market kita lihat, oh ini kira-kira candle bayangannya itu gimana untuk besoknya. Nah, misalnya candle bayangannya merah, merah ini Pak. Jadi Oke. sudah wis itu bisa nggak dipakai sebagai acuan pertimbangan lah, bahan pertimbangan kalau besok itu sahamnya bakal turun. Jadi lebih baik jual sekarang. Bisa nggak Pak? Bisa. Kalau Karena merah orangnya, ya. ya, kalau orangnya waras itu bisa, Bu. Maksud saya saya nggak mau ngomong candle bayangan dijadiin acuan. Itu karena banyak banget yang dilihat cuman itu aja, gitu. Hmm. Yang lain nggak dijadikan pertimbangan. Karena ya, jadi kenapa saya nggak mau sekarang? Ya karena Pak itu candle bayang nggak tercapai, ini nggak tercapai, itu nggak tercapai, itu nggak tercapai. Yang dilihat hanya candle bayangan. Indikator yang lain, pendukung yang lain nggak dilihat. Gitu. Banyak banget yang BA kan. Akhirnya Hmm. mending nggak usah deh pakai candle bayangan. Kalau nggak memenuhi 5 kriteria. Nah, tapi kalau orangnya waras, candle bayangnya merah. Indikasinya saham ini akan turun. Jual dulu. Iya, kan gitu. Beda lagi. Candle bayangnya merah. Shadow height-nya besar. Ini akan turun dulu nih. Ya karakternya. Berarti sore jual dulu. Besok pagi dia lihatin saham itu serok di bari bawah. Bisa. Hmm. Artinya apa? Kalau candle bayangannya merah, estimasi untuk besok ya kan akan turun. Kalau sudah tahu saham tersebut akan turun, ya mending jual dulu. Kalau masih suka dengan saham itu, tunggu dia turun, mau naik, beli lagi. Iya, iya. Oke, Pak. Ada lagi? Pak Holi, kalau candle bayangannya warnanya biru, tapi shadow high tulisannya merah itu gimana tuh? Ada, Candle bayangan, ada ya tahu. Itu berarti kalau oleh-oleh yang kamu makan tadi. berarti juga mau turun, Pak. Shadow high-nya merah gitu misal. Ya merah ya betul. Iya, Ayam malaunya itu kan turun ya Pak. iya. Siap, siap. Tapi kalaupun turun, mungkin turunnya nggak drastis, Pak. Karena candlenya masih biru gitu. Masih biru ya. Iya, Oh begitu. Oke, oke. Siap bos. Makasih banyak. oke. Jadi itu kalau hanya melihat candle saja loh. Nggak mau memperhatikan yang lain-lain. Ada lagi? Siapa yang belum bisa membaca grafik? Yang belum bisa membaca grafik, silakan tanyakan. Atau gini loh nanyanya. Kalau dari grafik ini, kapan sih waktunya beli, kapan sih waktunya jual? Jadi dari sekian banyak grafik ini, di mana sih waktunya beli, di mana sih waktunya jual? Itu sebenarnya akan memudahkan kita ke depannya untuk melakukan seperti apa saat beli, seperti apa saat jual. Itu prakteknya seperti itu. Kalau hanya melihat aja, ini apa yang dilihat gitu. Jadi melihat Bahwa grafik ini untuk kita ambil keputusan. Kapan akan beli,
kapan akan jual. Ini karena ya mirip-mirip sih grafiknya, tapi keputusan beli, keputusan jualnya di situ ada yang berbeda. Oli, boleh Yes. ini kalau melihat bid and offer itu Pak Oli, Oke. bid offer. Kenapa ngelihat bid offer, Pak? Cara membacanya Pak Oli, maksud saya itu kan berganti-ganti tuh antara bagian bid dan offer yang berkurang naik turun itu kapan sebenarnya dia akan naik atau akan turun kalau kita lihat angka bid dan offer itu. Kapan akan naik? Contoh, Arto 3120. Kapan akan naik ke 3130? Ya kalau offernya ini habis. Habis berarti akan pindah ke bid di sini. 3130 kapan akan naik? Kalau offernya ini habis. Pindah ke sini. Harganya naik 3140. Itu, Pak. Screen-nya belum ganti, Pak Holi, maaf. Oke. Oke, contoh. Oke, ini sudah kan. Contoh Arto nih. Arto saat ini 3120. Kapan akan naik ke 3130? Kalau 665 ini habis, maka harganya akan naik 3130. Dari 3130 kapan akan naik 3140? Kalau 324 ini habis, naik. Kapan dia akan turun Pak Oli? Kapan turun? Sebaliknya. Kapan saham ini Arto ini akan turun dari 3120 ke 3110? Jikalau 2589 ini habis. Turun. Turun lagi kapan? Kalau ini habis lagi turun. Oh dia nggak bergantian bid over nggak gitu Pak Oli ya? Ya ini kan, Kalau misalnya posisi bid dulu gitu. iya ini contoh nih. Kapan akan apa? Ini kalau turun, ini kalau habis 2589 ini habis, maka warna kuning ini kan akan turun ke Turun 3110. 3110. Gitu. Nanti kan di sini masih angkanya kan selalu ganti-ganti nih. Iya. Habis lagi, turun ke bawahnya. Atau sorry, ini turun ya. Kan di sini ada offernya ini. Ya. Ada angka baru. Ada angka baru. Nanti habis lagi, turun. Ini habis lagi, turun lagi ke bawah. Mungkin saat ini turun, di sini angkanya mungkin jadi banyak nih. Jadi ribuan misal. Terus Maka, pembalikan itu terjadi apa? kalau Pembalikan apa? ya maksud tadi bid, kemudian dia mau naik kembali terjadi Kalau overnya ini habis. Kalau overnya ini habis ya ini kan naik, Pak. Jadi kalau angka ini habis, sahamnya kan akan naik terus. Nah, kasus tadi kan dia turun Pak Oli. 3110, 2589 habis. Kemudian turun 3100, 7229 habis. Tetapi di sebelah kanan di over kan ada angka. Oke. Ada angka. Nah, dia akan tadi kan turun nih. Kemudian kalau dia akan naik kalau overnya yang angka-angka baru tadi juga habis, begitu ya? Iya. Oh. Angka-angka baru tadi habis ya, juga. harganya akan naik. Oh, oke. Makanya contoh ekstrimnya, kalau ada overnya kosong,
harganya kan ada di atas itu, naik terus Ya. sampai arah gitu kan. Overnya kan nggak ada, over volumenya. Yang ARB kebalikannya, bidnya nggak ada, berarti saham itu ARB. Oh. Jadi untuk saham itu naik, overnya ini harus dihabiskan. Harus Pak habis. Oli selalu kasih tahu kadang-kadang oh hati-hati ada yang kosong. Nah, begitu itu. Oke. Ya ada yang kosong, berarti kalau Ah, di bidnya ada yang kosong, dia kalau turun kan turunnya bukan cuma lompat. satu tik, bisa beberapa tik. Oh. Contoh, nah ini Oh, BLTZ dari 2430 ini kalau turun bukan ke 2420, 2320 jadi ya. 2320. Oh. Ini. Jadi kalau turun gitu, diturunnya ke 2320 bukan ke 2420. Karena apa? Karena ini kosong. Penyangganya nggak ada. Kalau lihat saham seperti ini berarti nggak ada potensi naik ya Paul ya, karena over. Potensi naik untuk besok ya ada. Cuman turunnya juga bisa cepat. Nah, ini kan arah hari ini. Ah, Besok ya potensi naik ada, tapi potensi turunnya juga bisa drastis. oke. Gitu. Ada lagi? Jadi, mungkin agak nyimpang sedikit, Pak Ali. Saya berpikir tadi kan kalau candle bayangan itu akan berfungsi kalau memenuhi 5 kriteria. Nah, Iya. dari yang pernah saya pelajari juga, dulu itu kan kalau cara screening itu kita kan kalau bisa melihat di MOS, ya kan, mana yang persentasenya tinggi lah, anggap aja mungkin 10 ke atas. Nah, ketika kita menemukan saham seperti itu, kan kemudian kita lihat candle bayangan ternyata tidak memenuhi 5 kriteria, berarti itu tidak masuk dalam pilihan kita screening itu ya Pak, untuk kita pilih besok misalkan itu. Terus kalau tidak, yang kita pilih yang bagaimana berarti yang kalau dari yang Mas itu Pak? Jadi kan gini loh, Pak. Bapak mau beli saham itu yang sesuai dengan kriteria. Kriteria ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Kalau ada saham yang dicari, kelima kriteria ini terpenuhi, ya ini yang dibeli. Tapi, misal nyari saham dari 5 kriteria ini, tidak ada sama sekali. Hanya terpenuhi 4 kriteria misal. Mau beli apa enggak? Kan gitu. Iya. Nyari yang sesuai kriteria, enggak ada. Yang ada itu cuma 4 kriteria yang terpenuhi. Ada yang, oke, saya tetap beli. Ada yang, saya nggak mau beli. Itu kan pilihan. Gitu. Bagi yang mau tetap beli, berarti harus ekstra waspada kan gitu. Kenapa? Karena cacat produksi. Anggap aja cacat produksi kalau produk nggak memenuhi quality controlnya. Jadi tradingnya bagaimana? Harus ekstra hati-hati. Tapi yang terjadi apa? Terpenuhi 4 kriteria. Cara tradingnya sama seperti kriteria terpenuhi. Inilah yang membuat banyak minus.
Artinya kan gini, kalau 5 kriteria ini terpenuhi, candle bayangannya itu kan akan tercapai. Jadi kita jual di candle bayangan itu tenang. Misal candle bayangannya 12%. 5 kriteria terpenuhi, candle bayang 12%. Sell aja 12%. Selesai. Nih. Tapi misal yang terpenuhi cuma 4 kriteria, candle bayang 12%. Jangan langsung menggampangkan auto sell di 12%. Itu yang saya maksud. Nanti nggak nyampe, Pak kok nggak nyampe? Setelah dilihat nggak terpenuhi. Ya wajar, nggak nyampe. Kalau nyampe, ya keberuntungan gitu aja. Itulah yang harus kita hati-hati di situ. Jadi jangan semuanya digeneralisir, candle bayangan akan tercapai. Jangan. Jadi yang tercapai itu jika memenuhi 5 kriteria. Gitu, Mas. Nah, Pak Oli, kalau untuk cara pembelian, misalkan kita belum punya barang nih, Iya. ternyata kan kita screening, ini ada yang 5 kriteria. Anggap aja misalkan baik candle bayangannya 12%. Nah, pada waktu awal buka, itu sebaiknya kita beli HK-nya itu maksimal 5% kah atau bagaimana, Pak? Kalau memenuhi 5 kriteria, selama di bawah candle bayangan, HK. Kalau 5 kriteria yang terpenuhi, selama jam 9 di bawah candle bayangan, opennya, langsung HK. Oke, Pak Oli. Gitu. Nah, kalau ya itu langsung HK. Kalau misalkan tidak terpenuhi 5 kriteria bagaimana? Ya gunakan strategi belinya. Kayak tadi malam kan. Ya, atur dulu strateginya. Ini belinya harus di berapa? Maksimalnya berapa? Di angka berapa? Hitung dulu, harus punya angkanya. Ya setidaknya bagi 50% candle bayangannya. Disitulah kalau mau HK. Kalau enggak, ya harus melihat pergerakannya. Gitu, Mas. Oke, makasih, Pak. Ada lagi yang lain? Silakan. Besok sama, Pak. Nggak ada yang menarik besok jam 9. Besok full nyerok aja, Pak. Kenapa? Besok full nyerok aja kita. Full nyerok aja. Nggak ada selera pemberani. Iya, jam 9-nya nggak ada yang menarik. Jadi, Iya, ngopi duluan. iya. Baru nyerok. Pak Ali, ini kan dalam klasifikasi kayaknya untuk fast trade ya, Pak Ali. Nah, kalau untuk swingnya sendiri sama atau ada agak longgaran atau bagaimana, Pak? Gimana? Kalau untuk yang swingnya misalkan. Ini kan kayak tadi yang dijelaskan ini bisa jadi kan besok, oh karena nggak ada yang paralel itu dalam kategori kan fast trade ya, Pak Ali. Oke. Nah, kalau yang untuk swing, Pak Ali. Swing. Oke. Bagaimana cara membaca grafik
melihat grafik kalau kita mau swing? Mau pakai grafik yang mana? E aja ya, mudah kan? Iya, Oke, biasanya Pak. oke saya jar lagi deh. Kalau mau swing, apa yang harus diperhatikan? Kapan belinya? Belilah saham jika biru pertama ada di demand zone, ya. Apalagi ada lagi yang lain? Biru pertama ada di demand zone dan ada lagi nggak? Kenaikan belum 5%. Kenaikan belum 5%. Besok kok mau beli? Jam 9 besok mau langsung beli. Bagaimana cara melihat grafiknya? Nah, melihat grafiknya kayak gini. Ada saham yang ada di demand zone dan candlenya biru pertama, itulah dibeli untuk swing. Itu cuma pakai 2 indikator. Biru pertama, demand zone. Kalau mau tambah lagi, cari yang parabolik-nya pindah ke bawah. Atau support trendnya yang pindah ke bawah. Tapi pastikan sahamnya ada di demand zone dulu. Namanya swing itu untuk beberapa hari. Karena untuk beberapa hari, maka carilah saham yang posisinya ada di bawah. Ada di bawah itu, ada di demand zone. Bukan di area. Saya ingetin lagi, bukan di area. Tapi candlenya ada di demand zone-nya. Nyentuh di demand zone-nya. Ini. Itu buat swing. Jadi kalau mau cari swing, cari yang ada di demand zone plus biru pertama. Nanti indikator yang lain ya, itu mengikuti. Demand zone yang warna biru itu ya? Ya, warna biru ini demand zone. Kalau jar bagaimana untuk swing? Ya jangan. Sudah terlalu tinggi dari demand zone-nya. Bisa-bisa nanti balik lagi ke demand zone kan gitu. Apalagi kemarin yang kayak gini. Ya, tapi ingat kalau mau swing, jangan buru-buru. Jangan buru-buru minta naik cepat sahamnya. Nah kayak gini kan. Biru pertama ada di demand zone dan candlenya biru pertama. Ini di saat seperti itulah swing. Kalau ada paraboliknya pindah ke bawah. Jadi ada di demand zone biru pertama, paraboliknya pindah ke bawah. Itu bagus. Atau biru di demand zone biru pertama, supportnya pindah ke bawah. Kalau ketemu momen seperti itu lebih bagus lagi. Tapi pastikan dulu ada di demand zone. Itu untuk menjaga keamanannya. Keamanan itu maksudnya penurunannya ini. Tapi tolong sadari lagi untuk swing. Sadarlah pergerakan sahamnya pelan-pelan. Ya. Pergerakan sahamnya enggak cepat naik, enggak cepat turun. Nah, nanti timbul pertanyaan, bagaimana cara mencari saham yang ada di demand zone, tapi pergerakannya cepat dan aman? Itu nanti akan timbul pertanyaan seperti itu. Benar nggak?
Itu kan sebenarnya yang kita cari. Jadi sifatnya seperti selera pemberani, keamanannya seperti swing. Gimana cara nyarinya? Ada yang tahu? Kalau swing kan pergerakannya pelan-pelan. Bagaimana yang seperti swing ini, tapi pergerakannya seperti selera pemberani? Ada nggak? Oke, jadi kalau untuk swing, Pak Setio, cari dulu yang di demand zone, candlenya biru pertama. Ini untuk membaca grafiknya. Yang lain, foreign, akumulasi distribusinya, grupinya, itu digunakan sebagai pendukungnya. Pak Oli, ini kan prediksi ya Pak Oli ya. Nah, Ya, tidak semua prediksi itu pasti 100% akan sesuai kan Kak. betul. Nah, otomatis kita juga perlu jaga-jaga lah. Nah, kalau untuk swing kayak gini, kapan kita harus melakukan cut loss atau bagaimana cara kita menentukan stop loss-nya? Oke. Kapan jualnya? Ya kalau candlenya menembus demand zone, harus jual. Kita beli di demand zone, itu tujuannya adalah mencari saham yang susah turun. Lalu setelah kita beli, sahamnya turun dari demand zone, apa yang harus dilakukan? Ya jual. Jadi kalau candlenya ini menembus demand zone-nya, ya harus jual. Harus cut loss. Kalau demand zone-nya ketembus. Kalau nggak ketembus, jangan jual dulu. Gitu. Candlenya harus penuh atau bisa saja cuman apa ekornya itu Pak? Bisa ekornya, yang penting ada organ di candle itu ada yang nyentuh demand zone-nya, itu nggak apa-apa. Kalau udah lebih baru Ya. Harus nyentuh di birunya itu ya. Boleh cuman ujung rambutnya yang nyentuh, ujung kakinya yang nyentuh. Itu udah sah untuk swing. Oke, makasih Pak Oli. Ada lagi? Jadi artinya gini, kita mau trading dengan gaya apapun, dengan style apapun, kita harus tahu kapan belinya, kapan jualnya. Kalau nggak sesuai rencana, kapan harus jualnya, itu harus tahu. di saat belinya. Supaya tahu bagaimana? Supaya tahu lihat grafiknya dan baca. Lihat grafiknya dan baca grafiknya. Ini ya eman ya Pak, 5% dijual. Nah kan, eman. Belinya saat apa Ibu? Saat demand zone. Ya. Udah profit eman kan? Ya eman. Eman. Gimana eman? Terus mau jual kapan? Nah, Kapan dijual? Yang nggak dijual Pak kan emak. nggak dijual. 700 jual. Nah, 700. Boleh nggak? Boleh. Namanya kan juga gantunglah cita-citamu setinggi langit. Iya di sini. Di 700 boleh nggak? Boleh. Ada dasarnya kok. Nggak apa-apa. Tapi di 700 boleh, boleh. Tapi nanti saat menghadapi badai supply zone, ya ini harus kuat jantungnya. Baru nyentuh di supply zone turun lagi ke 400 ya.
Nangis apa enggak? Enggak, Pak. Paling WA Bapak. Sama kayak tadi Pak siapa? Pak Egon tadi kan. Beli, naik sampai arah, Dijual. turun lagi baru dia tahu. Itu berarti kurang. 35% itu kurang, Pak. Sifat manusia. Itu tamu saya yang besok saya arahkan. Nah kan. Tamunya diarah. Jadi kalau Bapak dan Ibu sedang fast trade, lalu ada tamu, tamunya dia fast trade dulu aja. Iya. Atau Bapak bisa pesan spanduk ya, banner ke Pak Yanuar. Tidak terima tamu selama jam trading. Nah, gitu. Itu dulu saya kasih gitu. Di tempat yang lama tuh. Sama Pak Yanuar disuruh kasih gitu. Perlu juga itu, Pak. Bisa juga itu, bisa. Tidak menerima tamu selama jam trading. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain. Jadi pelan-pelan Bapak dan Ibu, sebelum membeli, sebelum menjual, Bapak Ibu biasakan melihat grafiknya. Biasakan melihat grafiknya. Belum bisa membaca semuanya, nggak apa-apa. Ya. Pelan-pelan baca satu persatu. Contoh MNCN. Oh ini di atas, ini di bawah. Baca kayak gini dulu, itu akan menyenangkan nantinya. Jadi sebelum beli saham, sebelum menjual, usahakan melihat grafiknya dulu. Lihat dulu ini secara keseluruhan dulu satu layar ini. Jadi saat ini posisi saham ini ada di mana kayak gitu. Kalaupun naik, apa yang akan mendukung untuk naik? Supaya membiasakan untuk membaca. Nanti lama-lama Bapak Ibu akan mudah membacanya. Karena terbiasa. Jadi membaca itu satu persatu dulu. Ekinasi, parabolic SAR, support trend, spike. Baru nanti perlahan-lahan semuanya ini akan langsung mudah kita baca. Atau nih, ada yang belum bisa buka grafik? Gimana mau baca, mau melihat? Kalau buka aja nggak bisa nih. Itulah Ada nggak yang belum pertanyaan bisa? saya, Oleh. Itu pertanyaan saya. Saya baru hari ini mulai dapat WX. Oke. Bukanya sudah bisa, Pak? Belum. Belum. Telegramnya sudah ada? Sudah. Nah ini. Kan dia lewat Telegram ya? Iya. Warna hitam ini sudah ada, Bos? Sudah. Oke. Nah di sini Bapak coba buka, ketik garis miring E. Bapak punya saham apa? Jawa. Garis miring E spasi Jawa. Lalu enter.
time frame-nya enggak ya? Nggak usah. Dipakai template. Kalau daily, D-nya nggak usah. Otomatis daily. Kalau nggak pakai D, otomatis daily. Oh, sudah Pak. Nah, kan sahamnya seperti ini grafiknya. Ya. Nah, maka pertama, cek dulu posisi teratasnya di mana. Grafik yang paling atas, tarik ke samping, oh ini 220 tertingginya. Terendahnya di mana? Cari grafik, ya. Cari candle yang paling bawah, 60. Baru lihat graf candle terakhirnya di mana? Di sini, 141. Berarti Jawa, harga Jawa saat ini, posisi harganya ada di tengah-tengah. Bisa naik, bisa turun. Kalau turun, ke 60 lagi juga bisa kan gitu. Jadi kalau dari 141 turun ke 60 berarti kan minusnya banyak, Pak. Bisa bukanya, Bos? Bisa. Sudah. Oke. Nah, Pak Oli, kalau seperti ini belum ada, oh itu yang ada warna merah di atas. Wah. Tadi kan diamond zone, kalau yang biru. Oke. Nah, ini belum ada diamond zone-nya. Iya. Jadi kita tidak bisa gunakan untuk keputusan swing ya. Iya. Jadi kalau seperti ini, di manjurnya nggak ada bagaimana? Jangan gunakan untuk swing. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mudah mencari demand zone? Gitu, Bos ya? Ya, betul. Caranya, cara mudahnya, Bapak cek di sini, di yang warna biru ini, Pak. Ada warna biru? Ya, robot screener. Yes. Nah, di situ Bapak ke yang paling terakhir, yang terupdate ya. Cari yang DMZN. Nah ini, DMZN. NIM-nya itu Pak, NIM-nya. Ya, NIM-nya. Nah ini saham-saham yang ada di sini, ini adalah saham-saham yang ada di demand zone. Baru silakan cek satu persatu. Mana candlenya yang nempel dengan demand zone-nya. Ades, Temas, Agi, Arna, Bel, Sema. Ini cek semuanya satu-satu, Pak. Garis miring E, spasi, Ades. Ini setiap hari dikirimkan ya Pak Oli ya? Iya. Jam berapa itu Pak Oli? Ini. Atau beberapa kali? Beberapa kali dalam sehari. Oh. Pastikan lihat yang terakhir, Pak ya, yang terupdate ya. Iya. Oke. Ada lagi? Pak Holi, Yes. mau tanya. Tadi kan Pak Holi eh,
bikin pernyataan kita ingin mencari saham yang pergerakannya seperti selera pemberani, tapi keamanannya seperti swing. Memang ada ya Pak ya? Nah, Ya gimana ada, caranya Pak. Pak? Oh gitu. Oh, gimana Pak caranya Pak? Ya. Belum selesai tuh Pak topiknya. Oke. Caranya berarti, ya kan tinggal digabungkan. Cari saham yang ada di demand zone, ya. Oke. Candlenya yang biru pertama, Iya. candle Gitu. bayangannya yang 10% ke atas. Plus sejajar. Selesai kan? Itunya nggak perlu arah ya itu ya? Apa? Iya kan terpenuhin. Sejajar ya kan? Terus Iya. overnya habis. Oh, Dia nggak ada yang kosong. Posisi candlenya ada di demand zone. gimana soalnya? Oke. Kalau ketemu saham yang seperti itu, ya kayak tadi pergerakannya. Posisinya aman, naiknya seperti selera pemberani. Tapi tampaknya sangat jarang ya Pak ya? Apa udah pernah ketemu Pak? Kalau ada setiap hari, Aman. ada kok. Kembali. Ada ya, Pak? Jarang Pernah ya, iya. Pak? Jarang ya Pak? Ya. Oke, siap. Oli maksudnya over Baik, habis makasih Pak. itu berarti arah, Pak. Betul. Nah, kalau arah berarti kan kita belum tentu sempat beli. Iya, saat mau arah kemana Bapak? Nah, ya contohnya kayak tadi lah, Jar katakanlah kita sudah di detik-detik akhir, wah ini yakin arah lah kan belinya itu bisa beberapa menit sebelumnya lah ya mendekati, nggak di detik terakhir. Nah, ternyata kan berubah kayak gitu. Padahal kita sudah terlanjur beli misalkan kayak gitu. Oke. Kalau kayak enggak, seperti jar kan nggak biru pertama. Kalau biru pertama kan enggak dong. Nah, ini maksud saya hanya masalah belinya, Pak. Oke. Jadi dia itu takutnya kita yakin arah apa enggak kan gitunya itu. Itunya maksud. Iya. Nah, yakin arah atau enggak? Ya pertama itu enggak ada yang bisa tahu. Tapi bisa kita memilih. Bisa kita memilih. Kalau candlenya biru pertama, dan dia sudah ngelewatin 20% kenaikannya di hari itu tanda-tanda akan Arab. Gitu. Contoh, Arto hari Kamis biru pertama mau arah, detik-detik mau penutupan dibawa turun, saat close ditarik naik. Ini Selasa, ini kan pas ini. Ini Pak, di demand zone biru pertama kenaikannya, bayangannya 10% ke atas. Ini kan ketemu. Benar nggak? Arto hari Kamis kita trading bareng. Sebelum arah kita beli. Ada yang beli. Nih, belinya, ya kalau biru pertama itu untuk belinya lebih yakin. Ya walaupun di detik-detik terakhir itu sering banget ya, sudah diem tiba-tiba goyang. Naik lagi. Goyang lagi. Ada yang penutupan lengket. Ada yang penutupan masih sisa. Nah, keputusan terakhirnya ya jam 16.00, 16.05. Kalau lengket ya udah hold.
Berarti beresiko, sangat beresiko. Tapi kalau berhasil, besoknya ya 10% di depan mata. Ini. Jadi cari saham ya. Ya belinya kalau bisa ya, kalau bisa belinya itu sore itu udah beli. Karena kalau pagi bisa nggak dapat, harga bawah mas. Nah, yang dibeli supaya lebih aman yang dibeli adalah pastikan candle daily-nya biru pertama dan dia mau arah. Jadi menjelang mau arah, ya kita beli dulu. Pasti dapat. Kan menjelang arah. Tinggal setelah kita dapat sahamnya sampai jam 4 lengket atau enggak. Gitu, Bos. Oke, terima kasih Mas. Itu maksudnya. Ada lagi? Oli lengket itu maksudnya apa? Kenapa? Lengket itu maksudnya. Lengket itu maksudnya enggak goyang, Pak. Kayak gini. Oh, jadi pada posisi Arahnya, arah itu kan kenaikan maksimal. ya. Jadi, nah seperti ini Almi, ini arah lengket. Jadi overnya ini habis. Itu arah lengket. Tapi kalau di overnya ini masih ada, itu belum lengket namanya. Ada lagi? Silakan dibiasakan ya Bapak dan Ibu sebelum mau beli saham, lihat dulu grafiknya. Baca grafiknya. Satu persatu dibaca. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Gampang kan baca grafik, melihat grafiknya. Yang dibutuhkan, melihat aja gampang. Yang dibutuhkan itu membiasakan.
Oke, sudah cukup? Udah pada tidur jam segini ya? Oh, 9:30 ternyata. Pak Holi mau nanya lagi Pak Holi. Oh iya, silakan bos. Di pagi kalau nggak salah kan ada pengumuman itu Pak Holi yang dipindah ke pasar nego itu Pak Holi. Pasar Nego. Itu Ya, kalau udah masuk pasar nego ada kemungkinan delisting apa gimana ya? Apa bisa balik lagi ke pasar pasar normal? Apa reguler ya? kembali bisa, Iya. kembali bisa. eh The listing juga bisa. Oh, ini juga ya. Iya, Itu biasanya kalau karena apa ya Pak Holi? potensi delisting ya bisa karena sahamnya kan jarang diperdagangkan, bos. Lama-lama kan juga delisting. Oh, itu karena jarang diperdagangkan ya. Oke, oke. Bukan, maksudnya gini. Kalau Hmm, saham itu tidak dijaminkan, berarti dia hanya bisa ditransaksikan di pasar nego. nego. Oke. Sedangkan di pasar nego itu, untuk bisa transaksi di pasar nego, kita kan harus mencari sendiri siapa yang mau beli Iya, gitu. betul. Kita misalnya kita punya sahamnya, ya kita cari sendiri orangnya yang mau beli gitu. Iya, oke. Itu. Nah, itu kan agak susah gitu ya. Hmm, Kalaupun ada yang mau beli, mungkin dia punya rencana lain. Kecuali perusahaannya mau buyback, nah itu mudah. Tapi kalau sesama sesama retail, kemungkinan susah untuk itu, untuk transaksinya. Nah, karena jarang ditransaksikan di pasar reguler nggak ada, ya kan pasti jarang ditransaksikan, iya. gitu. Akhirnya lama-lama, ya kalau nggak ada perubahan, nggak bisa balik lagi ke pasar reguler, ya lama-lama kan juga bisa delisting. Oh, gitu ya. Oke, oke. Jadi kalau ada yang punya saham apa aja tadi, Boga, Casa, Kasa, BHT ya. sama BHAT ya, BHT. ya Hmm, itu mending jual dulu aja, kan masih ada waktu nih. Nanti tanggal Desember itu sudah Desember. nggak bisa ditransaksikan. Oke, siap, siap. Oleh di mana kita bisa lihat daftar saham-saham Makasih yang Pak Oli. seperti itu? Di tadi ada, tadi saya tadi di grup kan ada yang share tuh mas beritanya. Oh, Di IDX ada sih, idx.co.id itu ada. oh ada ya di IDX. Pasti diumumin di situ. Jadi pengumuman ini ada. Nah, apa yang terjadi jika di pasar nego kita tidak mampu jual kawan? Ya nggak apa-apa. Sahamnya kan kita tetap punya sahamnya. Oh, ya Misal kalau perusahaannya bagi dividen, ya kita masih tetap dapat. benar ya, oh, Cuman tidak bisa ditransaksikan itu. ditransaksikan. Ada lagi yang lain? Sudah cukup? Cukup ya? Udah pada tidur nih. Ya, Oke, terima kasih semuanya.
Karena itu sebetulnya merespon dari orang tua. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Oli. Terima kasih Pak Oli. Jadi memperbaiki dan mendorong kita